Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Marilah kita awali acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu, Cak dan Ding semua dalam acara Majelis Taklim IKA Semanca Komda Surabaya edisi yang keempat di bulan Februari ini. Alhamdulillah telah hadir di antara kita Ustadz Bangun Samudra yang akan memberikan tausiah berupa yaitu dengan judul Takhib Ramadan. Untuk pertama kali kami berikan waktu kepada Ketua Majelis Taklim IKA Semanca Komda Surabaya, kepada Ibu Anis kami berikan waktu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Al-Ustadz Bangun Samudro yang kami banggakan dan kami hormati. Para ikhwan dan akhwat yang rawuh hari ini, saya doakan mudah-mudahan bisa dibukakan pintu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Semua akhwat dan ikhwan yang tercinta dari MT IKA Semanca Komda Surabaya yang dirahmati Allah, semoga duduk-duduk kita di sini di Parahita Lab ini adalah serasa duduk di taman surga. Untuk itu saya berharap selalu ramaikanlah majelis taklim kita yang tercinta ini dengan kita bertawasul, kita berdoa dengan para ustadz-ustadz yang kami banggakan di Surabaya. Untuk itu monggo Ustadz kami persilakan untuk mengawali acara majelis taklim ini. Pada para donatur yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, banyak sekali ini donasinya sehingga menjadi amal baik tercatat di bulan Sya'ban ini. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo Al Ustadz kami persilahkan. Sebelum dimulai, kami mengingatkan kepada para hadirin semua, selama Al-Ustadz Bangun Samudra menyampaikan tausiahnya, dimohon untuk menonaktifkan HP dan dimohon tidak berbicara supaya yang disampaikan oleh Al-Ustadz bisa didengar oleh semuanya. Terima kasih. Monggo Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Berapa lama? Berapa lama? Waktunya, durasinya? Durasinya 45 menit. 45 menit? Iya. 15 menit diskusi. Iya. Ya. Mati aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqulu haladi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya dari rumah masing-masing sampai ke majelis yang mulia ini, dijamin pula duduknya mendapat ampunan dosa, dan dijamin pula sama Allah bahwa semua urusannya dilapangkan Allah. Karena Allah berfirman dalam surat Mujadilah surat 58 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassalahu lakum. Ini janji Allah. Wahai orang beriman, apabila diumumkan pada kalian ada majelis, kemudian kalian datang melapangkan, aku akan melapangkan semua urusan kalian. Masya Allah, ini nikmat. Dan Rasul mengatakan, wa kana nafilat wa ida qa'ada mafir lahu. Langkah kaki bermajelis itu rahmat yang dilipatkan. Wa ida qa'ada mafir lahu. Rawahu Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang meriwayatkan, maka duduknya pun duduk yang mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat, belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat pekerjaan, nikmat keluarga, nikmat ilmu, banyak. Tidak mampu kita menghitung. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, gak akan sanggup menghitungnya. Maka kita sebagai hamba Allah ini sebaik-baiknya cuma bersyukur. Karena nanti justru dengan kita bersyukur, nikmat ditambah. Janji Allah hak, diletakkan di Ibrahim ayat yang ke-7, wa ita'adana rabbukum la'in syakartum la'azidanakum wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir pagi ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abid dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani Rasulullah. Sebab manakala kita nanti mampu meneladani Rasul, terutama 5 hal: cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah, maka nikmat ditambah lagi nikmat. Diletakkan Allah di Ali Imran 31, Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, apabila benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan fatabi'uni. Rasul suruh mengatakan ikuti aku. Maka siapa tadi mencontoh Rasul cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Cinta loh, gak main-main. Gambaran cinta itu kalau di dunia ini paling hak itu suami istri, betul? Nah ini kita coba lihat cintanya Allah, kita korelasikan dengan cinta manusia ini seperti apa. Baik, saya mau tanya dulu, hakikatnya uang suami uang siapa? Uang istri. Kalau uangnya istri, banter banget, khawatir diminta kelihatannya.
Kalau waktu suami masih lembut, istri. Begitu uangnya istri langsung banter. Khawatir diminta kelihatannya. Nah, maka hati-hati ya para suami, jangan gampang pakai uang istri. Karena kaidah syar'inya, uang istri uangnya istri. Dan istri pun juga harus tegas loh. Kalau ketika ada suami mau pakai suami mau pakai uang kita, uang istri, tanyakan, Mas, iki status iki aku sodako apa jenengan utang, harus jelas. Karena uangnya istri. Suami-suami Ikas Manca Komda Surabaya gengsi di sodako istri, langsung muni utang ngono. Nah, kalau sudah bilang utang, kumpulkan anak-anak, ambil kertas Al-Baqarah 282, tegakkan, bilang, perhatian, bapakmu utang ngono. Tertulis dan ada saksi ya. Nah, padahal uang nanti juga untuk keluarga, sebab mau dipakai bisnis gitu ya. Baru 1 pekan pakai uang istri tadi, ditodong istri. Kata suami, bisnis lagi yang melaku, kok wes ditodong. Ini bukan urusan laki, ini urusan luluran. Keluar dompet suami. Pekan depan todong lagi, apa mana iki? Facial, keluar lagi. Pekan depan skincare, keluar lagi tuh. Pekan depan lagi medikur coba. Ini baru cinta manusia. Dia akan berusaha memberikan kebahagiaan bagi yang dicintai. Apalagi kalau yang sudah mengeluarkan cinta itu Allah, dahsyatnya bukan main. Diletakkan Allah di surat At-Tolak 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau nanti kita ada kesulitan, apapun itu, dibukakan Allah jalan keluar. Ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rezeki itu dari arah yang tidak disangka. Coba perhatikan masdarnya. Apa ini? Mudhari'. Itu kalau bahasa Inggris present continuous tense. Artinya rezeki yang tidak terduga itu tidak sekali, tapi berkelanjutan. Masih di ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Semua urusan kebutuhannya dicukupi Allah. Ayat yang kelima, wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Semua urusannya dimudahkan Allah. Kemudian yang kelima, wa may yattaqi yukafir anhu min sayyi'ati. Dosa dan kesalahannya diampuni. Ini kalau bisa mencontoh Rasul. Semoga yang hadir pagi ini beserta segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Selesai. Mukodimahnya yang selesai. Masih mukodimah ini. Nah, sekarang kita ke tema kita tarhib Ramadan. Nah, saudara-saudaraku, sekarang saya tanya, hari ini tanggal berapa ya? 24. Lek tanggalannya dewe ndak entos, saya khawatir Ramadan ndak ngerti nanti. Ini 24 Syaban. Kalau kalian sendiri nggak tahu, lah terus ngosong ngerti lu, wes poso ta? Lu iya ta? Kapan? Kok cepet kan gitu nanti? Ini 24 Syaban. Nah, Rasul Muhammad SAW ketika di Masjid Nabawi sepekan sebelum masuk Ramadan, beliau mengumpulkan para sahabat dan memberikan ilmu tentang bulan Ramadan, amaliyah-amaliyahnya serta klausul-klausul fikihnya di dalam bulan Ramadan. Disebut dengan tarhib Ramadan. Nah, ini yang sekarang akan kita kaji pagi hari ini. Baik, saya tanya dulu, pernah enggak kita mendengar 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga pembebasan api neraka? Pernah dengar? Boleh ya, di forum yang mulia ini kita meluruskan sabda Rasul ini. Rasul tidak pernah membagi 10, 10, 10. Lalu yang benar seperti apa? Baik, hadisnya An-Nasa'i, nomor hadis 2079. Rasul bersabda, qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak. Ada kata 10 hari pertama di sini, saya ulang. Qad ja'akum Ramadhan syahrun mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Enggak ada kata 10 hari pertama. Lanjutan hadis. Iftaradallahu alaikumus syamahu. Di bulan ini Allah wajibkan kalian berpuasa. Dalilnya semua hafal, terutama anak Iskap Manca hafal tuh luar kepala ya. Saking seringnya di luar kepala sampai lupa ya. Itu ada di Al-Baqarah 183
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana aku wajibkan orang-orang sebelum kalian. Saya berpikir, apa benar sih orang-orang sebelum Rasul itu dulu juga diwajibkan puasa? Nah, bantu saya bisa ya? Buka ke Google Matius, gak duwe sana gak tanah gereja. Gila mantan lah. Saya tunjukkan, bener ndak umat Nasrani itu puasa itu? Nih, Matius pasal 4 ayat 1 dan 2. Nih saya tunjukkan ini. Enaknya ngundang mantan ustadz kafir ini gitu, mantan kafir. Jadi ke kitab-kitab terdahulu saya tunjukkan ini. Ketemu? Ayo coba, boleh dibacakan? Itu mic-nya, mana tadi ada mic? Nah, Matius pasal 4 ayat 2, ayat 1 dan 2. Bener ndak? Nabi Isa poso itu bener ndak puasa beliau? Coba. Nih. Ya. Bismillah. Pencobaan Yesus oleh iblis adalah usaha untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Ya. Perhatikanlah bahwa dalam setiap pencobaan Yesus tunduk kepada kekuasaan firman Allah dan bukan kepada keinginan iblis. Pelajaran apakah yang dapat? Bukan yang itu. Oh, bukan ini. Ini coba itu. Mereka yang dibawa oleh roh kepada gurun untuk mencobai iblis. Ya. Dan setelah berpuasa 40 hari. malam Nah, jadi Nabi Isa, Yesus itu puasa 1 bulan penuh, terus ditambah Allah 10 hari, karena ada ujian untuk menerima Injil tadi. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa juga diperintahkan Allah waktu itu di Gunung Gangsir. Oh, Gunung Sinai. Aku khawatir pindah Nusantara ya, Rare. Lagi trendy Nusantara ya. Nanti pas pindah Nusantara ke Gunung Gangsir gitu. Nah, waktu di Gunung Sinai itu juga sama. Rencana Allah 30, tapi ditambah 10 hari jadi 40. Apa yang terjadi? Yang dibawa langsung buat patung sapi betina dari emas. Tuh bayangin. Ini sama juga Nabi Isa. Disuruh puasa 1 bulan ditambah 10 hari. Nah, saya tanya, umat mana yang diperintahkan Allah puasa 1 bulan? Umat Islam. Berarti Yesus? Islam. Loh, mana gak percaya arek gereja? Nah, saudara, maka benar ternyata umat sebelum kita itu juga diwajibkan Allah puasa. Tujuannya apa? La'alakum tattaqun. Nah, kalau dari takwa tadi, janji Allah ini kan saya buat di Muqaddimah tadi. Kalau ada kesulitan, dibukakan jalan keluar, diberi rizki dari area yang tidak disangka, semua kebutuhan dicukupi, semua urusan dimudahkan, dosa dan kesalahan dihapus. Itu 65 ayat 2, 3, 4 dan 5. Itu tujuan Allah membuat kita di bulan Ramadan supaya mendapatkan janji itu. Lanjutan hadis. Tuftahu fihi abwabul jannah wa yu'laku fihi abwabul jahim wa tuhulu fi sayatin. Di bulan ini pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Hadis ini hak sahih, bukan kias. Jadi kenapa dikatakan qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak? Karena keberkahan surga dicurahkan di dunia di bulan Ramadan. Pintu neraka ditutup rapat sehingga lubang-lubang antara kubur dengan baranya neraka itu ditutup. Maka Rasul mengatakan, andai kata pekuburan tempat orang-orang kafir itu bisa berbicara, mereka akan bilang, ya Allah tolong setiap hari Ramadan. Kenapa? Siksa kubur libur. Terus tadi apa ujungnya? Waktu holu fisayatin, setan dibelenggu. Lah kok are-are ikas manca Komda Surabaya, lu mas gak poso? Iya cuma kena kudo setan. Kata setan, nek ngomong sih enak bro, gak ada hubungan sampai gak puasa dengan aku kan. Gak ada hubungan kita gak puasa itu dengan setan. Berarti ya kita sendiri yang gak mau tidak makan dan minum, karena Allah gak mau kok enak dengan kudo setan. Loh, kalau yang sebelah sini, kiri saya ini, bisa apa gak puasa? Loh mbak, gak poso. Terus jawab, iya wayai gitu. Lah kalau saya sama yang sini, lu gak poso mas, wayai apa coba gak wayai bedek apa blebes. Nah saudara-saudaraku, maka disinilah
ketika puasa ini begitu luar biasanya kita. Ya. Kalau dulu waktu sekolah pernah mokel nggak? Malah bangga, mari mokel karek itu loh, malah ngono. Kalau saya demi Allah waktu sekolah tidak pernah mokel saya. Satu kali pun tidak pernah. Demi Allah ini. Sampai ada yang tanya, poso sekalipun tidak pernah. Oh iso, ya iso nggak tahu poso. Oh turun saya nang gereja kan gitu ya. Saya belum Islam maksudnya. Nah saudara-saudaraku, maka disinilah. Jadi benar-benar waktu wolu fisayatin, setan itu dibelenggu. Lanjutan hadis panjang ini. Ya, saya ulang dari atas nih. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fi abwabul jannah wa yulaku fi abwabul jannah wa yulaku fi sayatin. Telah datang kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Di bulan ini diwajibkan kalian puasa, pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Fihi, di bulan ini lailatun khairum min alfi sahr man hurima khairaha had hurima. Di bulan ini ada satu malam yang memiliki nilai pahala 1000 bulan. Man hurima khairaha had hurima. Kalau kamu tidak menemukan malam ini, kamu rugi pahala 1000 bulan. Enggak ngarang ini juga Rasulullah. Hujahnya diletakkan di surat 97 ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adra kama lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Kenapa yang pertama lailatul? Ada yang tahu? Kok yang lainnya lailatul? Ada kata fi di depannya. Dan itu lampau, jadi masdarnya muta'addi, jadi itu past tense ayat satunya. Sungguh telah kami turunkan Quran ini di malam Qadar. Berarti itu kejadian masa lampau. Tapi ayat 2, 3 sampai 5 itu semua mudhari', present continuous tense. Artinya apa? Malam Qadar itu berulang setiap tahun. Kenapa? Karena tanazzalul malaikatu waruhu biidzni rabbihim min kulli am. Malaikat itu turun untuk mengurusi semua urusan dunia. Apa maknanya di sini? Fulan, nih, Ramadan lalu dan Ramadan sekarang. Fulan ini pada masa itu Ramadan yang setelah Ramadan yang terdahulu dia sholatnya bagus. Kemudian puasa dia sunnah jalankan. Amal solehnya banyak. Yang tadinya dia punya kodok qadar yang tidak baik, maka ketika malam qadar yang ini dirubahnya karena kebaikan. Ini makna dari biizni min kulli am. Dengan izin Allah itu mengurusi perubahan di muka bumi, terutama kodok qadar manusia. Nah sehingga jangan disia-siakan bulan Ramadan. Terutama Rasul katakan asra yaumil akhir Ramadan fi lailatul witr, yang adanya itu di bulan Ramadan di 10 hari terakhir di malam ganjil. Nah ini hadis pertama. Ternyata tidak ada kata 10 hari pertama sama sekali di sini. Hadis kedua Bukhari nomor hadis 37. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasul, beliau bersabda, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa dengan ikhlas, dengan iman, mengharap pahala Allah di bulan Ramadan, dosa-dosanya diampuni. Qalu ya Rasulullah, ma'idza bi'adamu indallah. Rasul, dosa mana yang diampuni Allah ini? Yang besar atau yang kecil? Sekarang saya tanya ke Ikas Manca Kopda Surabaya ini. Ramadan itu yang diampuni dosa besar atau dosa kecil? Kecil atau besar? Besar atau besar? Semuanya. Semuanya. Untuk dosa kecil otomatis. Bahasanya itu automatically. Itu yang dosa kecil dengan puasa automatically. Jadi otomatis dia terhapus. Tapi dosa besar SKB. Apa ya? Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Di mana SKB-nya? Diletakkan Allah di surat 66 At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan
nasuha as-sarabukum ikafakum min sayatikum yadkhulun jannata min tajrihal anhar. Jadi untuk dosa besar Allah minta disertai tobat. Dan tobat itu baru diterima kalau 6 syarat terpenuhi. 1, karena Allah. 2, menyesali. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi. Yang keempat, taubatan adi ila roh minaya gharir. Aku terima tobat hambaku kata Allah sebelum rohnya sampai kerongkongan. Yang kelima, apabila menyangkut sesama diselesaikan. Maka jangan pernah jadi orang yang sombong, tidak pernah mau memaafkan orang lain. Kenapa? Dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 22, Allah buat SKB begini. Wal yafu wal yasfahu alla tuhibuna ayaghfirallahu lakum. Berlapang dadalah kamu, maafkan kesalahan lain. Apakah kamu tidak ingin aku ampuni dosamu? Berarti orang minta syarat. Di antara dosa kita bisa diampuni adalah wal yafu wal yasfahu, memaafkan dan berlapang dada. Surat 24 ayat 22. Jadi kalau sampai kita bilang loro hatiku, kayak soalnya puro alamat dosanya nggak akan diampuni Allah. Karena Allah mengatakan Allah tuhibuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah itu minta syarat. Kalau kamu pengen tak ampuni dosamu, maafkan. Maafkan, berlapang dada. Memang nggak gampang. Siapa bilang gampang? Karena iblis gak akan pernah ikhlas. Sebab orang yang memaafkan orang lain dapat jaminan surga. Ali Imran 133 134. Wal jannah arduhas samawati wal ards uiddat lil muttaqin. Disiapkan Allah surga seluas langit dan bumi. Siapa itu? 134-nya Allah katakan wal qaddiminal ghaida wa afina anin nas. Bagi orang yang mampu menahan amarah dan yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Tuh. Makanya contoh Rasul tuh. Nah, enak kalau begini dikeluarkan gini, keren. Ini tidak cuma mantap, ini mantap ini kalau malah kubro ya. Jadi orang-orang yang wal qaddiminal ghaida wa afina anin nas itu kan jaminannya surga. Lengkapnya kan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wal jannah arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qaddiminal ghaida wa afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka ini maafkan orang lain ya. Jangan sombong-sombong lah ya. Lagian loh, kalau memaafkan tuh untuk metabolisme tubuh lebih bagus, nggak menyimpan dendam ya. Nah saudara-saudaraku, maka puasa Ramadan menghapus dosa. Ada kata 10 hari kedua di sini? Gak ada. Man shoma Ramadan. Ini pakai laptop ya? Iya. Berarti bisa Google kan? Bisa. Nah ketika saya bilang Bukhari 37, coba ketik Bukhari 37. Nanti kita yang saya bacakan ini akan keluar. Man shoma Ramadan Bukhari 37. Klik tuh. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dambi. Maka siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan iman dan ikhlas, maka dosa-dosanya diampuni. Makanya saya bertanya, tuh kan enak kalau begini. Mantap ini. Baru nih keren nih ikas manca. Mantap nih. Ngaji ini begini, begitu saya bilang hadis keluarkan, saya bilang Quran keluarkan. Keren ya. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian hadis yang ketiga, Tirmidzi 618. Tirmidzi 618. Klik. Matangnya langsung walillahi utaqa'u minan nar wa dalika kullu lailatin. Sesungguhnya Allah menyelamatkan hamba-hambanya dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Tuh, saya ulang. Hatinya, matan hadis ini hatinya. Walillahi
utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Sesungguhnya Allah memilih hambanya yang dibebaskan dari neraka di setiap malam. Ada kata sunnah ketiga? Ada. Nah ini loh, kalau kita ilmunya salah, khawatirnya amalan kita akan keliru karena niatnya juga salah. Nah kalau itu salah, nggak akan berpahala. Maka yang benar adalah seluruh Ramadan rahmat, seluruh Ramadan ampunan, seluruh Ramadan pembebasan api neraka itu. Loh, lalu yang 10 pertama kedua itu begini. 10 hari pertama soft masjid penuh. 10 hari kedua tinggal separuh. 10 hari ketiga pindah ke terminal, pelabuhan, bandara, stasiun dan tawaf di mall. Itu fenomena. Jadi tolong tepis itu yang 10 pertama ramah tidak ada. Betul-betul tidak datang. Ini yang datang dari Rasulullah SAW. Nah maka disinilah saudara-saudaraku betapa pentingnya kita memahami keilmuan sehingga nanti amal kita jadi benar. Nah sekarang bagaimana menentukan kapan sih itu Ramadan, kapan itu Syawal? Muslim 1797, perawi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Muslim 1797. Innama syahru tis'un wa asir. Sesungguhnya jumlah bulan dalam Islam itu 29 hari. Fala tasumu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu. Fa inguma alaikum faqdirulahu. Sesungguhnya jumlah hari dalam Islam itu 29. Manakala kalian hendak berpuasa, lihat hilal. Apabila hendak berhari raya atau berbuka, lihat hilal. Fa'ingguma alaikum fa'dirulahu. Manakala kalian terhalang dan tidak mampu melihat, gunakan hitungan. Loh, berarti Rasul sendiri yang mengajarkan metode ru'yatul hilal dan metode hisab. Di negeri Konoha loh ya. Itu ada 3 grup besar di negeri Konoha. Ya, negeri Konoha itu dulu presidennya Mulyono. Hampir sama dengan negeri Wakanda, presidennya Wowo itu. Nah, ini ada 3 grup besar di negeri Konoha sama Wakanda ini. Grup A, grup B, grup C. Grup A ini ormas tertua, dia pakai metode hisab. Grup B metode ru'yatul hilal agak lebih mudah. Yang C kadang rene, kadang merono. Itu di negeri Konoha. Di Indonesia enggak beda maksudnya. Nah saudara-saudaraku, maka apa yang terjadi ketika kalau sudah bengkerengan seperti itu? Muslim 1864. Maka Rasul mengatakan begini, wa ya'muruna wa iqamata umaro abararo kanu afujaro. Maka hendaknya dalam menentukan Idul Fitri dan Idul itu bersama-sama pemimpinmu, baik pemimpinmu taat maupun tidak taat. Itu mintanya. Lalu apa yang terjadi? Isbat. Begitu isbat, ruku A begini, ruku B begini, isbat. Nah, setelah isbat, contoh, diputuskan dengan demikian negeri Konoha jatuh hari Selasa misal. Mestinya keluar isbat Selasa. Enggak, keluar isbat gini, aku patut Senin, ngono, aku Rebu, ngono. Ya apa? Harusnya kita tuh malu sama Sudan, Iran, Irak, Syria, Yaman, Saudi. Itu negara sendiri-sendiri loh. Negara sendiri. Bukan sendiri-sendiri. Itu aja tidak pernah. Tidak bareng mereka Idul Fitri Idul Adha. Negeri Konoha sanggul. Iso yang masih Senin, Selasa, malah yang tahun kemarin ada yang 5 hari sebelum itu sudah hari raya dulu, katanya sudah interlokal sama Allah. Itu borone Mulyono itu. Ya Pak, ya apa ini? Ya Allah ya Rahim. Kapan kita pakai hadisnya Rasul tadi? Fa'ingguma alaikum fa'dirulahu. Kalau kamu tidak bisa melihat dengan alat, terus tanya, bro, ya apa hitungan masuk enggak? Masuk, ya wis aku melok. Kapan begitu? Kok angel gitu, tidak mau bareng. Nanti kalau berangkatnya bareng, mulia dewe-dewe. Gue nek budal gak bareng, mulia bareng. Oh no ya negeri Konoha. Lah ini yang kasihan ini yang ngitung 10 hari terakhir. Melok sopo ini. Nah saudara-saudara, maka apabila terjadi yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Surat 49
ayat 15. Innamal mu'minal ladina amanu billahi wa rusuli tsumma lam yartabu. Nih, kalau ada perbedaan seperti itu, pakai punya Allah ini. Nah, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya, bayangin, sudah depannya sesungguhnya, ditekankan lagi sebenarnya lagi. Itu dia beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian summa lam yartabu. Berhenti loh kalimat summa, dia tidak punya keraguan. Artinya apa? Kalau nanti kita ada di regu A misalnya, terus dengar regu B takbiran, Allahu Akbar, enggak usah gini. Turun, enggak usah. Sing takbir ngene, pandeke wis takbir, enggak usah. Itu yang Allah suka. Yakin dengan grupnya. Ini yang Allah suka. Mana ayat ini di sini? Yang Allah benci yang begini. Mas, ono kabar gak sing poso keri sapa? Regu C, budal Rebu. Wah, melok ono deh. Terus waktu mau hari raya tanya, lah sing koyo sih, pindah, mlebes iki padha rong dino hari ini. Itu paling benci oleh. Nah, jadi yang Allah suka adalah yang semalam biar tabu. Dia yakin dan sudah lah. Walaupun yang lain mau takbiran, kalau grupnya bilang belum, ya sudah ikut itu. Itu yang Allah suka. Semalam biar tabu. Dia tidak punya keraguan. Itu yang Allah suka. Itu yang Allah katakan innamal mu'minal ladzina amanu billahi wa rusuli. Yang sesungguhnya dan sebenarnya. Nah, bab berikutnya, kapan sih sebenarnya batas benar-benar berhenti makan? Terus kapan batas itu? Baik, Abu Daud 1999, perawi Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Sampai batas itu diberikan Rasul. Abu Daud 1999. Ya. Gak keluar. Baik, saya bacakan hadisnya ya. Wa inna minas suhurikum adanul bilal wa tamam minas suhurikum hatta yakada hatta tahura. Kalian itu hendaknya kalau puasa bersahur, karena dalam sahur itu ada berkah. Dan janganlah adzan subuh itu menghalangi sahur kalian. Berhentilah ketika langit ini hakada atau ya tohuro sudah bermudar seperti ini. Nah, itu kalau di Indonesia saya harus ngomong apa adanya, karena pada waktu saya masih di reporter TVRI sebelum saya Bangun Samudra itu dulu reporter TVRI bro, penyiar, pembaca berita, pewawancara. Iya, itu saya coba mencari hadis ini itu dengan kamera saya, dan saya buatkan liputan khusus tentang Ramadan masa itu. Itu saya baru pindah Islam tahun kedua. Jadi waktu saya masuk TVRI pertama belum Islam. Si Tuhanku ada 3, rupa-rupa warnanya. Anak Santa Maria gitu. Loh, tapi Muslim. Gak jawab di orang Muslim sekolah di Katolik. Ya. Jadi di situ itu ketika kami coba kamera tidak kami matikan dari adzan. Ternyata dari adzan itu masih nambah 8 menit dulu. Setelah nambah 8 menit masih tambah lagi 15. Jadi kalau mau di total 23. Sebetulnya Buya Hamka, ya Hamdulillah, itu sudah mengumumkan masa beliau Indonesia ini kecepatan adanya. Sebenarnya, sejak Buya Hamka itu sudah, tapi nggak pernah dihiraukan. Baru beberapa negara ini mulailah. Akhirnya ada grup yang adzan ditambah 8 menit, ya, dari yang umum, ya. Terus itu masih tambah lagi 15, baru kelihatan garis putih itu. Dan ini kami coba waktu itu di Bromo, Kenjeran, Tanjung Kodok, kelihatan betul. Sampai nggak kami matikan. Jadi kamera ini rekor, nampak sama garis putih itu. Itu batas berhentinya. Nah, jadi lihatnya di tempat. Kalau lihatnya di Tunjungan, ya kelihatan kuliner. Kalau lihat di Tunjungan kuliner yang kelihatan. Nah, jadi harus di tempat yang terbuka, itu baru nampak. Nah, itu batas akhir. Cuman karena itu tidak mudah dilihat, akhirnya jumhur ulama mensepakati, udah demi kehati-hatian, pokoknya dengar adzan subuh berhenti. Itu jumhur ulama. Kalau Rasul ini hakata ya tahura sampai dengan berpendarnya itu. Artinya man ida suhurikum min adanu bila at'amakum min suhurikum. Jadi kalau kamu pas sahur terdengar adzan, Allah Akbar.
Kata Rasul, selesaikan. Enggak apa-apa. Tapi ojo bedhi yo. Habis mah sik mlebu pawon jupuk susu sak gelas, jupuk mola sak mangkok blebes. Artinya yang terjadi selesaikan gitu. Ini selesaikan. Jangan bayi terus ojo bedhi. Nah, ini yang benar. Nah, kemudian saat berbukanya kapan? Itu saat maghrib, ya, saat maghrib. Hadisnya untuk berbuka, saya kalau lupa nomornya ya lupa, saya buka nih. Materi yang saya sampaikan ini teman-teman mau nggak? Mau. Saya kirim ke yang kontak saya ya. Ya, saya kirim. Sudah saya PDF kan, hadisnya, nomornya, perawinya, tiwasnya, tetrek saudara. Loh, setajam-tajam otak lebih tajam pena. Nggak apa-apa nyatet punya dua, yang PDF-nya nanti punya, yang catatan sendiri punya, keren itu. Aku percaya ada SMA 5 ini Ren. Loh, karena pasangan saya dulu anak SMA 5. Loh, ojo lali, Bang Samudra iki cak Surabaya. Loh, saya tuh cak Surabaya nomor 1. Pasangan saya anak SMA 5. Namanya Hanum Masayu. Itu ning Surabaya tahun 89. Saya caknya. Waktu itu saya rencananya pengen sama dia. Apa katanya? Aku bisa dipateni bapakku Mas. Apa? Lah sampe nang gereja ngono. Waktu itu saya belum Islam. Saya belum Muslim. Ketika saya ke Surabaya, saya Muslim itu tahun 97. Jadi di TVRI pertama juga belum Muslim. Makanya rotok bedhi hari. Bukai botol ahlinya dia. Bien. Ntar saya lupa hadisnya. Kalau saya lupa saya harus buka. Nih batasan berbuka. Stop bangun itu dua plepol dia. Beti meleketi ya, kemelinti ya. Arek Surabaya temen pokoknya. Nah ini, coba dibukakan saya Bukhari 1818. Ya, misalnya saya kan lupa ya lupa. Maka Rasul mengatakan saat berbuka adalah ada aqobla lail. Jadi sebelum masuk malam, min hadna samsi. Nah, jadi saat berbukanya itu begitu mendengar adzan maghrib harus Rasul pesan harus berbuka. Ya, contoh nih. Terus sudah ketemu hadisnya? Nah ini itu berbuka itu. Jadi 18-18 ya. Kemudian doa berbuka. Ketikan saya Abu Daud 2010. Ya, perawinya Samurah bin Jundab. Ini doanya Rasul. Nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini contoh. Allahu Akbar ini contoh. Doanya Bismillah. Terus minum. Nih, ini contoh. Alhamdulillah. Baru baca dahabat domahu wabtalatil uruk wasabtal ajru insyaallah. Ini yang murni dari Rasul. Yang selain itu gak ada hadisnya. Mohon maaf nih. Ini forum mulia, saya harus nyampaikan sebenarnya. Nah, artinya telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, telah tetap pahala insya Allah. Jangan dibaca dulu belum minum. Oh nasi goreng ngomong dahabat domahu. Wah artinya telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Kata malaikat, kapan ngombe ini bro? Minum dulu. Nah ini dahabat domahu wartatul basah betal ajru insyaallah. Ini doa yang dari Rasul murni. Nah, selain itu gak ada hadisnya. Nah, ya mulai sekarang kalau kita tadi mencontoh Rasul, janji Allah apa tadi? Hidup kita dicintai, dosa dan kesalahan diampuni. Ayolah kita sekarang targetnya yang benar-benar dari Rasul Muhammad SAW. Nah, maka ini. Nah, kemudian amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Nah, amalan apa saja? Surat 29 ayat 45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Nah, maka bacalah
Tulisannya utlu, terjemahnya bacalah. Karena bahasa Indonesia tidak punya padan kata utlu. Coba bandingkan saya lagi dengan surat 96 ayat 1. 96 ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra terjemahnya apa? Yang tadi 2945 utlu terjemahnya apa? Padahal utlu itu bukan bacalah. Utlu itu mengkaji, mentadaburi dan mengimplementasikan. Itu utlu. Cuman bahasa Indonesia tidak punya padan katanya. Makanya kenapa Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab? Kenapa? Mau tahu? Sebelum Quran ada kitab sebelumnya namanya Zabur pada Nabi Daud. Kemudian Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Tiga ini ditulis Allah semua dalam bahasa Ibrani. Apa yang terjadi? Diganti. Yang Zabur diganti Mazmur, yang Taurat diganti Talmud, yang Injil diganti Bible. Sopo sing ganti arek dino yo? Oh, bukan, iku pabrik roti Paulus. Betik Paulus lagi. Diganti-ganti punyanya Allah. Ganti tiare. Makanya tak tinggal minggat kami. Dikasih Zabur diganti Mazmur, dikasih Taurat diganti Talmud, dikasih Injil ganti Bible. Dikasih Zabur Nabi Daud dilecehkan. Dikasih Talmud diganti Talmud. Proses penyembelihan Nabi Ismail diganti Ishak. Kemudian pas Bible lebih parah lagi, Nabi Isa dijadikan anak Tuhan, sehingga Tuhannya ada 3 rupa-rupa warnanya tadi. Enggak ada. Nah makanya dalam surat 46, coba bukakan saya 46 ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa tunil Qur'anan Arabia wa dhalamul muslimin. Nah ini akhirnya Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab. Allah mengatakan sebelum Quran wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Sebelum Quran itu sudah ada kitab Musa sebagai rahmat. Kemudian aku turunkan Quran dalam bahasa Arab. Untuk apa? Memperingatkan mereka yang sudah dolim, mengganti-ganti dan memberi kabar gembira kita orang muslim yang berbuat kebaikan. Loh, makanya begitu diturunkan Quran tidak bisa diotak-atik. Kenapa? Ada 478 suku kata di Quran itu tidak dimiliki padan kata negeri manapun. Itu alasannya Allah berikan dalam bahasa Arab. Kayak bisa diotak-atik lagi. Contoh nih, bukakan saya surat Al-Baqarah 155 sebagai contoh nih. Wala nabluwannakum bisai'in minal khauf wal ju' wan naqsim minal amwal wa anfus wasarat wa basiris sabirin. Samarus diterjemahkan buah-buahan. Padahal samarus itu bukan buah-buahan. Ini samarus. Ini begitu dikerjakan manusia, sukses, berhasil, dihancurkan Allah. Itu samarus. Gak ada kan bahasa Indonesianya? Iya. Tetap ditulis buah-buahan. Ini kalau tidak baca tafsir, dikira dodok, duku, salak, gendong, apa becak, laku ini. Nanti dikira buah-buahan di pasar, ini bukan. Nah itulah kenapa Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab langsung tidak bisa diganti-ganti oleh mereka. Waktu dikasih Zabur, diotak-atik, dirubah-rubah akidah, dirusak semua. Ya, begitu dikasih Arab tidak bisa ganti. Ternyata bahasa Arab itu mirip-mirip Jawa. Iya. Bahasa Jawa punya, Indonesianya nggak ada. Contoh, terbang menjulang tinggi hingga bagai tapak titik hitam. Jawa kan? Jawanya ono mentit, meli. Oh iya. Ada contoh mana? Makan dan minum yang disengaja pada waktu berpuasa belum sah berbuka. Jawanya ono makan. Seperti itu bahasa Arab. Jadi mereka nggak bisa mata-hati gitu. Tapi yang ada justru harus menjelaskan. Makanya nggak bisa dirubah-rubah Quran ini. Nah disitulah saya. Maka perintah pertama di bulan Ramadan itu kita disuruh utelu, berinteraksi dengan Quran selain puasa. Yang kedua, bukakan saya hadis Bukhari nomor 36. Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan ini, jadi malam Ramadan itu dihidupkan, itu janji Allah dosa dan kesalahannya diampuni. Maka jangan disia-siakan ya. Kemudian udah terbuka ayat 36. Nah itu tentang salat.
Ada. Nah ini menegakkan Ramadan. Ini bawah 36. Jadi siapa yang menghidupkan malam Ramadan, itu nanti baru yang dibukakan ampunannya. Kemudian, nah ini, siapa yang menegakkan Ramadan? Iqomah. Iqomah itu kan waktunya masuk sholat tuh. Iqomah. Jadi menegakkan dengan sholat malam. Penjelasan hadis ini diuraikan lagi oleh Rasul, dibukukan di Sahih Muslim 1982. Muslim 1982. Rasul mengatakan afdolu saum ba'da Ramadan saum syahrul Muharram wa afdolu sholatu ba'da fardu sholatul lail. Nah ini, afdolnya puasa setelah Ramadan itu puasa Muharram. Afdolnya sholat setelah sholat fardu, sholat malam. Dan Ramadan ada sholat malam yang tidak ada di bulan lain. Tarawih, itu dia. Jangan disia-siakan, karena janji Allah tadi mengampuni dosa. Tarawih nggak bisa diganti loh. Ya Allah, saya tadi malam repot, jam 10 tarawih Dewi Isu, diguyur malaikat gitu. Nggak bisa dikonten. Hilang ya hilang. Padahal itu sunnah, tapi gufirallahu matakon nama mindani. Dan nggak bisa diganti bulan tuh. Misalnya, ya Allah kemarin saya repot waktu Ramadan, ini sekarang saya bulan Syawal tak tarawih dewian, diguyur malaikat. Nggak bisa. Jadi ini ikhlas Ramadan ini luar biasanya di situ, ya. Maka kemudian selain itu surat 57 ayat 18 memperbanyak infak sedekah. Nah ini sekarang latihannya ini latihannya yang muter. 57 ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqudu qardun hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. Maka barang siapa yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, meminjamkan pada Allah, maka dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Jadi kenapa kok kita disuruh sholatnya diperbanyak, sunnah-sunnahnya? Kenapa disuruh infak, sedekah? Karena ini kuncinya. Muslim 1945, Muslim 1145. Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyah difin. Qala Allahu azza wa jalla ila saum fa innahu li wa ana ajsibi yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini. Nih, karena ini semua amal anak cucu Adam di bulan Ramadan itu ditambah Allah 10 kali sampai 700. Contoh, sholat berjamaah berapa pahala? 27. Kalau sendirian nek ketompo. Gitu. Siji ku nek ketompo, wis siji gak ketompo sisa entek gitu loh. Tapi kalau berjamaah yang intinya 27 dapat. Itu kalau Ramadan sama Allah dikalikan 10, jadi 270. Kalau dikasih 10. Lah kalau dikasih yang 700, loh, ndak ya pada mantap coba. Itu dia. Maka kenapa disuruh banyak? Nah sekarang contoh lagi, Rasul bersabda Rasul nih, waman anfiku dinar yudha'afu sab'amiyah. Sampai infak 1 dinar ditukar Allah 700 dinar. Itu hari biasa. Ramadan gajinya apa? 10 sampai 700. Jadi kalau dikasih contoh misalnya uang 100 koin. Hari biasa berapa? 70.000. Betul. Uang koin 100. Janji Allah. Oh gini, biar ngitungnya enak. Bukakan saya dulu Al-Baqarah 261. Biar nanti kita ngitungnya enak. Kenapa Allah pakai hitungan? Sebab menungso kan seneng hitung-hitungan. Boleh untung rugi. Masalul ladina yunfikuna ambalahum fisabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'atu habbah. Ini kan janji Allah nih. Perumpamaan orang yang berinfak sedekah di jalan Allah itu bagaikan 1 butir tumbuh 7 tangkai. Kullu subulatin mi'atu habbah. Setiap tangkainya tak kasih 100, berarti 700. Nah, sekarang uang koin kita loh 100. Itu kalau diceplokkan di kotak infak jadi 70.000. Kalau kali 10. Nah, kalau kali 700
Halo? 7 juta itu kan. Loh, gimana sih? Wis kono nemu sih sampai parkiran. Wireng sih wis dibani motor arek-arek. Dicemplungno begini, ya Allah minta tukar. Jare malaikat, saya gak nemu gak ono ta, Bro. Saudara-saudaraku, kenapa kita disuruh tadi Quran suruh ini? Karena baca Quran sendiri, baca Quran itu ada Rasul bilang ini, "Mamin qiratal Qur'ana tabta'u harfum alif lam mim harfum." Baca Quran terbata-bata. Kalem-kalem dapat 1 huruf 2. Nek salah pahala 1. Bayangin, baca Quran terbata-bata 1 huruf 2 pahala. Nek salah 1 pahala, bukan dosa. Tapi ojo nemen masuk ngocong ini. Mim dal, ya mim, hak mim, dal. Cari malaikat kayak sambung didik ta, Bro. Jadi baca Quran itu tijarotal lan tabur, perdagangan yang gak ada ruginya. Waman kroyuruhu, kalau bacanya bagus, asra min harfu 10. Waman tartilan takunu malaikat sama. Ketika dia nanti bagus sekali ditartilkan, malaikat mendampingi. Loh, makanya kenapa di bulan Ramadan sudah tambah-tambahkan? Itu karena termasuk infak sedekah tadi. Kembali ke hadis Muslim 1945. Tapi Allah bilang begini, khusus puasa. Sholat tadi diberitahu kan 27 dikalikan, infak tadi terus dikalikan. Tapi begitu puasa, lihat sampai Allah, firman Allah dalam hadis ini. Qallallahu azza wa jalla ila saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibih. Puasa itu milikku, bagianku, yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisoini, karena hambaku mampu menahan nafsu syahwatnya, mampu tidak makan minum karena aku. Farhatani inda fitrahu wal fartani inda liqa rabbi, maka aku jaminkan 2 kebahagiaan buat dia, yakni saat berbuka. Itu ada 2 arti. Berbuka yang sebenarnya waktu buka, dan nanti selesainya puasa. Itu mana berbukanya. Dan saat bertemu denganku Allah Rabbnya. Loh, ketemu Allah di mana? Pasar grosir. Di surga. Berarti jaminan orang puasa itu jaminan di surga. Karena Allah katakan fatani inda liqa rabbi, jaminan dia berbahagia ketemu denganku. Nah, itulah saudara-saudaraku. Maka jangan pernah puasa selain Allah loh. Ayo minum, poso aku, anakku ujian. Lu gak deweti teman. Poso ini mergo anak ujian. Nggak ada. Puasalah sunnah atau qada Ramadan saat puasa mendoakan anak, itu yang benar. Termasuk Ramadan, hati-hati loh. Poso. Iya Mas, orang tuaku sing tua itu poso. Lu masa aku gak berani poso mergo orang tua sing tua poso lah. Puasa karena Allah, agar apa janji Allah ini kita mendapatkan. Nah, yang terakhir, manakala nanti mampu di 10 hari terakhir itu itikaf di masjid. Rasul nggak pulang, benar-benar nginep sampai nyisir rambut saja. Itu kepala beliau loh, dari jendela Nabawi itu begini. Terus istri beliau Aisyah nyisiri dari luar. Kira-kira arah-arah ikas manca, metung ini dasi, siapa sih ngerti nyisiri? Nah, kalau kita ya gak mampu nginep, ya kalau terawih itu loh, berangkat niat itikaf, mau terawih ya kalau saya mau itikaf, gak apa-apa, itikaf putus, gak perlu nginep. Lucu kalau kita di malam di masjid ada yang tanya, kenapa Ustaz kok udah 30 hari aja sekalian itikaf? Ya nyenyek tuh keluargamu gak nyambut gawe. Rasul ngajari 10 dino kok sampai nanti 30. Jangan aneh gitu. Jangan menyelisih Rasul. Nah, itulah saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah karuniakan kita yang hadir dan keluarga kita umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah terlibat, dipertemukan kita dengan bulan Ramadan, dioptimalkan dalam ibadah fardu, sunnah, dan ibadah amal-amal soleh lainnya, sehingga menjadi amalan yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma. Selesai beneran kalau sekarang sudah. Nih materi saya kirimkan ke yang kontak saya, ya. Nah, sekarang kita diskusi sampai maksimal jam 10:30 tuh. Saya kasih 30 menit. Atau ada yang mau nambah materi, silakan duduk sini. Saya tak duduk bawah, tak masalah. Boleh.
Ustaz untuk Ya, diskusi ya. boleh diskusi. Ada yang mau bertanya dari Di luar ibu-ibu tema dulu? juga boleh. Pakai mic ini dulu. Lady first. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, saya mau menanyakan materi yang jenengan sampaikan tadi perihal sholat subuh. Saat ini apakah sholat subuh itu yang di Indonesia itu apakah terlalu cepat? Kalau misalnya memang terlalu cepat, bagaimana yang kami ini yang sudah sholat nih, terutama yang di masjid. Nah itu kalau misalnya terlalu cepat, apakah tidak diusulkan supaya maksudnya ini terlalu cepat, jadi dimundurkan seperti itu, Ustaz? Baik. Karena di kami kan biasanya menurut apa yang Ya dari Kita. Kemenak. Ya. ya dari Kemenak itu kan Nggih. Baik. Seperti itu kan kami masih bingung terus terang aja Baik. seperti itu Nggih. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Saya sudah mengusulkan itu ke teman-teman yang adanya ikut Kemenak. Itu saya usulnya begini. Kalau Anda nggak mau menambahkan apa nggak apa-apa, tapi tolong ikomahnya diperpanjang. Kenapa ikomahnya dipanjang? Supaya nanti pada waktu ikomah dia sudah masuk betul-betul waktu subuh yang sebenarnya. Jadi misalnya ada masjid, saya usulnya begini ke beberapa teman-teman masjid yang juga mengundang saya, tapi yang tidak tambah 8 menit, itu saya usul dan usulan saya diterima. Gini aja. Udah enak Pak, nanti tidak sama. Oke, tidak apa-apa ikut Kemenak. Tapi tolong ikomahnya ditambah. Berapa Ustaz? 23. Ya, karena kan 8 tambah 15, 23. Ikomahkan supaya nanti masuknya waktu subuh itu benar-benar sudah masuk waktu subuh. Jadi jangan 5 menit, 10 menit itu belum. Padahal sholat itu dalam surat, bukakan saya Ali Imran, An-Nisa 103. Inna sholatak kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu aku wajibkan bagi setiap mukmin yang waktunya sudah aku tentukan. Ini kalimat Allah ini. Inna sholatak kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu aku wajibkan yang waktunya sudah aku tetapkan. Tidak mendahului, tidak boleh. Terlalu belakang-belakang beti. Terutama yang pakai metode sarin. Tahu? Asar mepet maghrib itu tambah nemen. Jadi Allah tidak suka. Nah, maka itu saya bilang ke takmir, tolong ditambah ikomahnya panjang. Saya 15, jadikan 25. Oh tambah lagi Ustaz? Iya. Selain itu juga supaya bisa ngobrol juga kan akhirnya banyak. Jadi nanti orang bisa datang kok. Ngobrolnya ya tambah 8 menit. Iya. Jadi terjawab Ukti Umi terjawab ya. Nah, alhamdulillah. Ya. Pertanyaan kedua dari Bapak-bapak. Sebetulnya Buya Hamka itu beliau sejak dulu sudah mengingatkan Indonesia itu kecepatan, cuma nggak pernah diperhatikan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullah. Ustaz, sebaiknya untuk kegiatan malam hari itu tadabur atau membaca Al-Quran yang diperpanjang. Baik, Masya Allah, ini yang keren. Terima kasih. Yang benar Bisa pelan. tadabur atau baca? Tadabur, karena kalimat Allah utelu bukan ikra. Jadi Rasul ketika memberikan tarif itu utelu ma'uhya ilaika minal kitab. Jadi boleh saya cerita diri saya? Boleh ya? Saya itu menyelesaikan Al-Quran Ramadan itu 7 tahun. Jadi begini, pada waktu saya masuk Islam pertama, itu kan terus masuk itu gak lama lagi Ramadan. Itu saya mengikuti apa yang dikatakan tadi utlu, itu saya baca. Itu saya mungkin cuma dapat berapa gitu. Belum sampai lepas dari Al-Baqarah. Baru sampai Al-Baqarah itu. Karena saya lihat, belum masuk itu. Al-Fatihah dan Al-Baqarah itu aja belum tuntas. Terus begitu masuk bulan Syawal saya lanjutkan. Karena Rasul bilangnya begitu. Nanti setelah dilanjutkan bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai mana nanti lanjutkan terus. Ketika ketemu Ramadan lagi, itu saya waktu itu baru masuk An-Nisa. Jadi saya baru bisa selesai total itu hampir 11 tahun dulu baru selesai utelu.
bukan ikro. Jadi bukan kata piro mas telu, kata piro limo, bukan itu. Apa sih bocor? Wis pokoknya Fatihah sampai Anas, bukan itu, bukan itu. Jadi utelunya. Apa nih Ustaz? Kalau membaca ulama-ulama itu seperti Imam Syafi'i misalnya, dalam bulan Ramadan bisa 30 khatam atau bisa imam-imam yang lain bisa lebih atau bisa kurang, itu kan kelihatannya lebih cenderung membacanya. Nah, kemudian 11 bulan berikutnya yang tadabbur, bukan begitu? Apa nih Ustaz? Mohon Tidak juga, karena Rasul mengatakan janganlah kamu mengatapkan Quran itu. Ada yang ditegur loh sama Rasulullah, mengatapkan nggak boleh. 3 hari. Iya, nggak boleh, maksimal 3 hari gitu. Itu, iya. Tidak boleh 1 hari khatam, tidak boleh. Rasul sendiri yang melarang. Jangan, karena apa? Nanti tidak memaknai. Paling nggak 3 hari. Ya, jadi boleh juga kalau lihat jumhur ulama memang tidak apa-apa. Waktu Ramadan baca aja, karena 1 huruf tadi 1 pahala kalau salah, kalau benar 2 masih dikalikan 10.700 ya. Nanti pas tadaburnya nggak apa-apa, boleh juga. Tapi Rasul waktu itu mengatakannya utelu, bukan ikro, utelu. Berarti ditadaburi lebih baik. Ya. Nah, kemudian setelah mentadabur itu saya terus sambung gitu. Jadi hampir 11 tahun lebih, 12 tahun tuh baru saya selesai. Baru selesai. Dan sekolah tafsir saya juga baru 3. Jadi mohon maaf kalau ilmu saya kurang, karena saya baru selesai Jalalain, Tabrani dan Ibnu Katsir. Itu 7 tahun sekolah saya. Jenengan yang Islam Jalalain sudah 10 kitab kan habis ya tafsir ya. Jadi kalau ilmu saya nggak banyak, mohon maaf. Ya, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menanyakan, ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya wanita itu kalau sholat di dalam rumahnya. Keren. Dan di suatu kamarnya yang Keren. di dalam. Keren. Itu bagaimana dengan sholat tarawih itu, kita sebagai wanita menyikapinya bagaimana, Ustaz? Baik. Terima kasih. Bukakan saya An-Nisa 102. Dijawab Allah di sini. Jadi masa itu, masa Islam belum kokoh, masih berat. Sholat tuh sampai diajari Allah, Muhammad, kamu imam, 1 shaf dulu, yang lainnya menyandang senjata. Nanti ketika ini sudah masuk di rakaat yang kedua, sebelum dia sujud, ini masuk. Yang sudah selesai ganti mangkul senjata. Betapa berat dan susahnya sholat waktu itu. Maka Rasul mengatakan khair nisa fi baiti, maka sebaik-baik wanita dan anak di rumah. Ini hadis karena kondisi itu. Lah kalau dibawa sampai sekarang rugi besar. Ya, karena apa? Wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafirlahu. Karena Rasul melanjutkan setelah langkah kaki ke masjid itu rahmat yang dilipatkan, dan duduknya duduk yang mendapat ampunan dosa. Nah, kalau hadis yang dulu di masa gentingnya susah, wanita sebaik di rumah dipakai terus, kapan wanita akan dapat pahala yang begitu luar biasa dari langkah kakinya? Apalagi kalau itu ada suami, kan gak ada fitnah, kan aman. Jadi dulu itu untuk mencegah fitnah, untuk mencegah faktor keamanan. Nah, kalau sekarang rumahnya depannya masjid, seorang wanita tidak ke masjid rugi. Justru yang jadi fitnah begini, depannya masjid, dia keluar ditanya security, kok pagi banget tuh jam 2, mau kemana? Mau ke Lumajang, ngapain? Mau sholat subuh. Jatuh nih kok gak masjid yang ngarepe. Nah, ya, jadi hadis itu dikeluarkan di kondisi itu gitu loh. Terjawab? Nah, ya belakangnya sudah, nanti baru ke sini. Sana dulu nanti baru sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia sekali hari ini bisa ketemu dengan Ustadz Bangun Samudra. Subhanallah, Masya Allah, astagfirullah ya. Selama ini saya kenal namanya, sekarang saya bisa langsung bertatap muka dengan Ustadz. Ya, yang daplek ini ya. Silakan. Dari apa yang disampaikan Ustadz itu ada sesuatu yang
hari ini saya baru tahu, di usia saya yang sudah hampir di lebih 60 tahun, baru tahu. Jadi masalah doa tadi Ustadz, saya merinding. Ya, iya. Jadi doa mau buka puasa tadi Iya. Ustadz. Iya, bukan Selama- Allahumma lakasum. itu, iya, betul. Baik. Selama ini yang kami diajarkan oleh orang tua mulai kecil sampai sudah tua Ya. ini, ya kalau mau buka puasa tuh Allahumma lakasum wa bika amantu wa ala rizqika abtatu. Ya. Nah, kalau sekarang ada ilmu yang Ustadz sampaikan ini tadi, bacalah tadi ya Ustadz ya, Ya. saya belum hafal. Sahabat domaku ya. Nah ya, nah setelah itu baru makan, setelah makan baru baca Allahumma lakasumtu atau bagaimana Ustadz? Gak usah, Oh, kalau nggak usah. malah gak usah. Iya. Oh gitu. Udah. Kalau sahur tetap masih sama betul ya, ya Ya. selama ini. Nah itu sama godin, Ya. ada Ifadusari. Nah, itu begini. Matur nuwun Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Rasul mengatakan gini, man ida iftaru inda aku ajabahu. Doa orang yang berbuka itu dijabah. Jadi setelah dahaban doma'u mau doa minta sama Allah silakan. Misalnya dorma ya Allah ini kacau pas yang terlalu boleh bebas sekarang ya. Yang belakang tadi ya. Nanti baru ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali bertanya tentang sholat subuh ya. Siap. Itu masalah qobliyah subuh. Kalau bagi laki-laki yang sholat di masjid itu dilakukan antara azan dan iqomah. Ya. Nah, sedangkan kalau kita wanita di rumah dan jauh dari masjid, itu waktunya kapan? Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini saya melakukan karena pernah saya dengar juga anjuran untuk membaca tasbih malaikat sebelum sholat subuh. Nah itu dalilnya apa ya Ustadz ya? Baik. Ya, matur nuwun itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Rokataini fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jelas kalimat Rasulullah. Rokatani fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Fajri itu kalau sudah terkenal adzan itu baru namanya fajri. Sebelum adzan itu belum fajri. Maka ketetapan kaidah syar'i Rasulullah SAW berarti itu setelah adzan. Nah di rumah pun juga demikian. Kira-kira kita tahu masuknya kan sekarang udah banyak aplikasi yang menunjukkan imsaknya sekian, terbitnya sekian. Nah itu jadi setelah itu baru yang Rasul katakan rokataini fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi qobliyah itulah yang dimaksud Rasul. Nah setelah adzan, walaupun jauh dari rumah dari masjid, kita bisa lihat hari ini jatuhnya untuk wilayah kita jam berapa. Udah lebihkan aja 2-3 menit setelah itu. Terjawab? Ada kadang-kadang orang itu subuhnya telat. Itu apakah tetap? Nah, ini keren lagi. Keren lagi nih Bukhari Muslim. Siapa perawinya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasul pernah sholat subuh jam 8 pagi. Iya, karena lelah dalam peperangan itu tidak cuma Rasul, semua satu pasukan Muslim terbangun jam 8, tertepa matahari. Bilal iqomah, kata Rasul, la ajid Bilal, fahadil adzan dulu. Setelah adzan baru qobliyah dulu semua. Jadi kalau kita bangun jam 8 qobliyah dulu, baru subuhnya. Tapi lah bendino malaikat tak kosong mesti ngongkon kok bendino kan gitu. Kalau sesekali karena kecapean oke gitu loh. Jadi jam 8 bangun, susah jam 09, menit jam 11, siapa sih ngongkon kan gitu. Kalau sesekali karena kecapean kita telat, jangan langsung sholat subuh, qobliyah dulu. Rasul juga melarang, qobliyah dulu, baru diikomakan sama Bilal. Bayangin. Tapi lah bendino iku mau, siapa sih ngongkon kan gitu. Terjawab? Alhamdulillah. Ya sekarang daerah sini. Saya baru dengar hari ini. Jangan apa ya? Lelah ya. Iya saya baru dengar hari ini. Gak apa-apa ya. Gak bisa jawab. Karena saya tuh baru punya kitab hadis di rumah itu yang sekolahnya 7 tahun itu baru Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud,
Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Huzaimah, Daraqutni, Ad-Darimi, Tobrani, Hakim, ya Allah, betul-betul 15 sekolah saya itu. Nggak tahu yang belas siapa ini, tapi saya 15. Itu saya belum nemu yang ditanyakan itu. Jadi nggak bisa jawab, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit mengganjal di saya, mungkin juga mewakili dari ibu-ibu yang bapak dan ibu yang lain. Syarat berpuasa itu kan berakal sehat, sehat jasmani rohani, Ustaz. Ya. Bagaimana dengan ada seseorang yang masih muda, usianya masih sekitar 60 lebih, tapi beliau demensia. Nah, kalau demensia itu kita lebih menitik beratkan kepada syaratnya ketika sehat jasmani atau rohaninya. Artinya, misal ada anak yang bisa mendampingi setiap hari, beliau tetap diajak berpuasa, tapi kita tetap mengikuti beliau, iki wayahe sahur, iki wayahe buka begitu, atau kita fidyahkan saja. Jazakillah khair. Itu ayat. Tolong saya bukakan di layar Al-Baqarah 184. Ayaman makdudat, ya. Jadi kita buka ketetapan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Nah ini, saya miring nggak ketok, saya buka Quran saya di sini ya, saya susah ini. Nih, Rabbuna wa Ta'ala berfirman begini. Ayaman makdudat, faman kana minkum maridon au ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar. Jadi hari yang sudah ditentukan berpuasa di bulan Ramadan itu tadi, namun manakala sakit, itu termasuk bagian dari sakit ya, bagian dari sakit, safar, terus dia gak berpuasa, itu diizinkan Allah. Tapi Allah katakan dengan kalimat ayamin ukhar, mengganti pada hari yang lain. Kalau itu pun tidak mampu dilakukan, walatina itu fidyatun ta'amu miskin, baru bayar fidyah. Nah, sehingga tapi lihat kalimat Allah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul. Tapi sebenarnya mengkodok itu Allah lebih suka. Jadi masih dibayar dengan puasanya lebih suka daripada membayar fidyah. Tapi kalau yang sudah tidak mampu, ada kata di sini dengan kalimat man au ala safarin yatikunahu, dia tidak mampu lagi, yatikunahu. Dimensia itu termasuk yatikunahu dengan ada kemampuan. Itu fidyah cukup. Iya, termasuk begini. Tahun ini hamil. Terus dokter bilang, "Ibu tolong jangan puasa untuk kualitas janin." Dan tahun depan menyusui. Terus dokternya bilang, "Ibu tolong jangan puasa supaya kualitas ASI bagus." 2 tahun kan? Tahun depan sandalnya jualan bojone meteng mana? Jadi dia meteng mana kan ya? Terus terus menyusui lagi. Terus tahun berikutnya pas mepe anduk ketemu anduk bojone meteng mana? Yang model gini ini ndak usah kodok ini. Nyenyek tuh. Ini fidyah aja. Ya ada sih. Ini fidyah. Dikodoi 30 ping 4 120 dino, Bro. Enggak apa-apa, itu boleh, ya. Sampai ditelepon lo meteng lo laris teman. Lo kok iso? Lo mari ditelepon diparani bojone gitu. Itu model begini ini bebas, itu fidyah aja. Nah, sampai Allah bilang yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul usr. Agama ini kemudahan, bukan kesulitan. Al-Baqarah 195. Sampai Allah bilang agama ini kemudahan, bukan kesulitan. Nah, Fidyah pun tidak mampu. Fidyah pun tidak mampu. Ya sudah, berbuat baik kebanyakan. Banyak berbuat baik. Baca Quran sebaiknya one day one juz. Gak bisa setengah. Gak bisa setengah, seperempat. Gak sambung seperempat, 1 halaman. Gak bisa 5 ayat, karena 1 halaman itu 10 ayat. Gak bisa 5 gak bisa 1 ayat. Kayak iso kabeh buyaro, gak usah ngaji. Berarti parah. Terus gak mau Quran belas lain. Parah ini. Berarti sholat juga enggak. Karena sholat yang dibaca apa? Quran. Nah itu. Jadi tetap kemudahan banyak Allah berikan. Ya. Kali. Kalau agama ini tidak banyak kemudahan, saya gak pindah. Masuk percaya ini tuh surga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi disampaikan sama Ustadz banyak bahwa kalau kita Ramadan diperbanyak sholat. Iya. Gimana kalau kita misalnya setiap hari terutama untuk sholat malam selain tahajud ditambah sholat tasbih? Untuk sholat tasbih, Iya. itu ada 2 perawi di dalamnya. Pernah berdusta, satunya sering gak hafal, sering ngawur, sehingga tidak semua ulama mensepakati. Boleh ya saya jawab apa adanya ya? 2 perawinya ini suka gak hafalan, malah ada yang satunya kadang pernah berbohong. Oleh karena itu maka hadis ini tidak diterima oleh semua jumhur ulama, hanya sebagian yang menerima. Saya memilih yang tidak menerimanya, karena 2 perawi ini suka lalian are loro ini. Ya. Terus namanya juga tidak populer gitu. Makanya kalau hadis itu sahih tidaknya lihat perawinya. Jadi annya dilihat. Kalau tiba-tiba di tengah an poniran, siapa poniran gitu. Jadi kalau nggak ada nggak usah diikuti. Nah masalahnya tasbih itu 2 perawinya, yang satunya sering lupaan, yang satunya pernah berbohong. Berarti kalau boleh saya simpulkan, mendingan nggak usah melakukan sholat tasbih. Itu. Cukup sholat tahajud aja gitu Ustaz. Bukakan saya surat 59 ayat 7. Ma amartukum bi faku rasulu fakudu wa na'ahu fantahu. Allah bilang, apa yang diberikan Rasulmu ambil, apa yang dilarang Rasulmu atau tidak dilakukan tinggalkan. Quran. Tuh. Surat 59 ayat 7 Al-Hasyr. Memang ini surat untuk ghanimah, urusan perang, tapi hatinya ayat ini di ma'amartu bi faqutuhu rasul wa na'ahu fantahu. Ini hatinya. Coba diblok hatinya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu? Itu apa yang diberikan Rasul padamu ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Ini hatinya ayat ini. Terus Rasul mengeluarkan hadis, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rad. Amalan yang tidak ada contoh dariku dan tidak aku lakukan, tinggalkan. Saya cari, Rasul tidak pernah melaksanakan sholat tasbih. Terjawab? Ya, matur nuwun. Assalamualaikum. Salam. Lagi? Boleh masih ada 5 menit sampai setengah 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya kalau salat malam di bulan Ramadan kan salat tarawih. Iya. Kalau sudah salat tarawih apa masih salat tahajud lagi? Nah, ini pertanyaannya keren banget. Kalau sudah tarawih apa? Boleh tahajud. Rasul mengatakan begini, la witroni filailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Bukan kalau sudah tarawih tidak ada tahajud, tidak ada di situ. Yang ada la witroni filailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Artinya begini, kalau kita witir ikut imam, tarawih ikut imam, nanti malam tahajud nggak usah witir. Nah, atau aku gak witir, gue bengi, di mana gak tangi sampai subuh, karena gak witir ada ikut gitu. Silakan dipilih yang mana yang memudahkan. Lagi terakhir satu lagi nih, ya. Baik. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang malam Lailatul Qadar, Ustaz. Di situ ada pahala yang lebih besar dari 1000 bulan. Bagaimana dengan berinfak pada saat pas malam Lailatul Qadar? Nih. Supaya lurus, bukan berarti kalau kita infak pas itu Qadar, berarti kita dihitung infak 83 tahun. Ini yang salah. Artinya keberkahan itu dicurahkan Allah sampai 83 tahun. Itu artinya melebihi dari umur kita. Bukan berarti sampean infak 100 terhitung dia telah infak 100 sebanyak 83 tahun. Bukan di situnya. Ya, supaya lurus. Nih. Tanazzalul malaikatu waruhu fiya bi'izni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matola'il fajr. Ini diberikan Allah ba'da asar sampai suruh. Setelah itu nggak ada. Malam Qadar itu tidak 1 kali. Malam Qadar itu 10 hari. Cuman setiap negeri mendapatnya gantian.
Karena bumi punya 3 putaran. Putaran poros bumi, putaran eliminasi dengan matahari, dan putaran dengan perubahan waktunya. Sehingga malam qadar itu dipancarkan gini. Yang dapat gantian. Kalau misalnya malam qadar itu hanya 1 kali, 1 peristiwa. Waduh. Nih, Himalaya. Are ikan mas ikan manca om di Surabaya kabeh di Surabaya ini laga umenan. Padahal dia tiap hari puasa, tiap hari tarawih. Yang dapat di Himalaya berarti yang dapat Yeti, manusia salju. Enggak. Jadi malam qadar itu kata Rasul asra yaumil akhiri Ramadan fi lailatil witr. Nah, ternyata dicoba kan di NASA, dan mereka justru yang non muslim yang menguji. Dibayangkan ini gambar ini dipancarkan dari atas karena dari ars, terus bunyinya diputarkan sesuai putaran bumi. Ternyata itu region itu gantian yang dapat, dan hitungannya memang ganjil semua. Coba sampai sebegitunya. Lalu sekali dok jam 1 hari ini Himalaya, area SMA 5 kawan SMA 11 temenan nih. Sehingga itu Yeti manusia salju. Enggak, ini dapat. Dan sebenarnya kalau mau dihitung, kalau sanggup loh ya, bisa juga kalau mau dikejar. Kira-kira kita Berlin, tuku tiket nang Berlin, jebule sing itu Tokyo, malah telisipan. Sama dia tuh ketoke Los Angeles, tuku tiket trono, jebule Jerman, malah telisipan kadang untuk jutaan akeh. Wis isi koman di Surabaya pasti dapat. Ya, itu. Terjawab? Ya. Cukup? Satu lagi ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi sholat tahajud, sholat malam ya, di tempat saya itu kalau pada waktu bulan Ramadan, pada waktu itikaf, insya Allah saya selalu mengikuti itikaf ya selama 10 hari terakhir itu ada melaksanakan sholat qiyamul lail. Jadi qiyamul lailnya itu seperti sholat raweh 8 plus 3 rakaat. Itu bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa, boleh. Karena Rasul 11. Rasul itu sholat lailnya 11. 11 itu masna itu 8. Kemudian witirnya 3. Dan witir Rasul mengatakan baman idal witroni wahidatan salasa khomsa sab'a wa tis'a fayafa'al kuluhu wadiyatal salam. Jadi mau witir 1, 3, 5, 7, 9 silakan. Semua dalam satu salam. Maksudnya kalau kita sudah terawih melaksanakan 11 rakaat. Kemudian iya, malamnya boleh, itu sholat qiyamul lail. Boleh ya berarti. Boleh. Ya, matur nuwun. Sholat terawih, sholatul lail. Sholat tahajud, sholatul lail. Sholat witir, sholatul lail. Jadi sholat malam tuh banyak. Sudah selesai kah, moderator? Habis? Baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari untuk kajiannya saja, acara jenengan tetap berlanjut. Kajiannya aja kita tutup ya dengan kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.